daerah, asal daerah, kemudian eh, apa grup, grup berapa ya? Jadi misalkan nama Zahra dari Bandung, grup grup 2 misalkan kayak gitu ya. Silakan ya sambil berjalan saja. Absennya nanti mungkin saya minta bantuan Kak Zahra ya untuk apa namanya mencatatnya. Oke, dan Zoom ini juga di record ya. Recordnya ke ya, nanti mungkin kita akan cek ya recordnya. Jadi biar nanti yang belum bisa hadir di malam ini juga bisa menyaksikan ulang ya. Karena ada beberapa hal yang terkait sebenarnya ini kita akan banyak membahas terkait dengan teknis ya. Teknis dari eh, platform digital ya. Udah Nike luar biasa ya dengan apa ya kemarin apa ya akhirnya jadi juga blognya ya luar biasa. Bunda Nike ya betul ya .blogspot.com ya luar biasa. Cuman tinggal tinggal di sini ya. Dari situ kita bisa mengisi menulis dan dengan blog itu tulisan kita bisa nyampe ke ya insya Allah ya ke seluruh penjuru dunia asalkan memang apa ya kita bisa berkompetisi ya berkompetisi dengan penulis lainnya ataupun dengan apa ya dengan blogger-blogger lainnya agar tulisan kita bisa dibaca oleh banyak orang ya. Bagaimana caranya yaitu ada ilmunya ya dan sebenarnya ini kalaupun kita akan membahas ke sana nanti akan sangat panjang gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah sebuah cita-cita niatan baik bagi kita semua untuk menjadi apa ya penulis yang jikapun belum profesional tapi kita menjadi penulis yang saya pikir yang ya cukup eksis lah ya eksis setidaknya eksis di mana eksis di dunia maya ya di online. Oke. Oke, sebelum kita akan masuk ke pembahasan materi. Saya seperti biasa dalam setiap sesi apa ya eh, webinar di penulis subuh ini kita akan ada sesi tentang menerangkan apa itu Yayasan Insan Hebat Indonesia ya karena tidak semua eh, tahu tentang Yayasan Insan Hebat Indonesia apalagi mungkin yang ini baru pertama kali ya saya pikir apa ini karena pekan lalu atau dua pekan lalu itu hanya beberapa orang saja yang join gitu ya. Tapi sekarang udah lebih banyak ya. Jadi kita akan sedikit memperkenalkan terkait dengan Yayasan Insan Hebat Indonesia terlebih dahulu, oke? Jadi untuk materinya mohon bersabar, tetap di layarnya masing-masing. Oke, saya share screen. Oke, terlihat ya di layar rekan-rekan semua. Ada Insan Hebat Indonesia. Ini adalah sebuah gerakan global dari komunitas yang terpercaya dalam meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Indonesia. Ya. Bisa diakses di www.insanhebat.org. Walaupun mungkin juga ini websitenya belum begitu masif ya, secara informasi ataupun secara apa namanya edukasi beberapa program yang diangkat ya. Tapi kita juga ada beberapa platform ya, platform donasi bisa misalkan dilihat di donasi.insanhebat.org. Di sana kita ada beberapa program untuk program kemanusiaan ya, program sosial dan juga program keagamaan yang memang eh, tujuannya adalah tadi ya meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Indonesia. Oke, jadi ini perkenalkan nama yayasan adalah Insan Hebat Indonesia. Visinya adalah menjadi pionir dalam membentuk masyarakat Indonesia yang unggul melalui kolaborasi global, inovasi berkelanjutan, dan pemberdayaan komunitas terpercaya. Dengan misi menggalang komunitas terpercaya, nah, penulis subuh ini adalah salah satu implementasi dari misi nomor satu nih ya, menggalang komunitas terpercaya. Jadi kita akan membentuk sebuah komunitas penulis ya. Kenapa kita sebutnya penulis bukan program ya? Kenapa kita sebutnya komunitas bukan program?
penulis subuh. Ya. Penulis subuh itu kita sebutnya adalah komunitas. Mengapa? Karena sebagaimana yang kita tawarkan ke rekan-rekan semua, keanggotaan dari penulis subuh ini adalah lifetime ya. Jadi selama penulis subuh itu berjalan, rekan-rekan semua itu eh, tetap menjadi member anggota dari penulis subuh. Jadi ketika memang nanti materi sudah kita semua sampaikan, cita-citanya target yang dari apa kakak-kakak semua inginkan dengan menerbitkan buku, menerbitkan blog, membuat website, atau misalkan ada yang ingin juga mengikuti kami apa namanya mengumpulkan penulis-penulis dalam sebuah komunitas ya. Terus juga mungkin yang memang ada profesi-profesi lain seperti seorang copywriter ya yang mengisi konten-konten di eh, tempat kerjanya gitu. Kemudian juga ada ghostwriter juga ya, di mana ini juga menjadi sebuah peluang untuk mendapatkan penghasilan dari menulis. Nah, jadi ini banyak sekali eh, apa namanya, ya, peluang yang bisa kita dapatkan ya dari menggalang komunitas penulis subuh ini. Ya. Tadi yang menggalang komunitas terpercaya, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan, ya, ini juga adalah tahap yang selanjutnya yang ingin kita kerjakan ya. Kita akan coba eh, menjadi yayasan yang punya lembaga pendidikan tentunya ya, baik dari tingkat dasar ataupun juga yang mudah-mudahan bisa sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian memajukan inovasi dan teknologi, ya ini jelas ya kita juga menggunakan beberapa apa namanya platform yang memang sudah lumrah lah ya, lumrah kita gunakan dalam pembelajaran. Kemudian termasuk ya Zoom ini juga, atau mungkin kita akan mengajarkan beberapa terkait dengan hal-hal yang terkait teknologi ya. Ada blog, ada website gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita akan belajar nanti digital marketing ya, terkait dengan pemasaran di dunia digital. Kemudian meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Nah, ini ada diimplementasikan juga di donasi.insanhebat.org ya, bisa dibuka. Ada beberapa program kesehatan juga program kesejahteraan bagi mungkin saudara-saudara kita yang saat ini kurang mampu atau kurang berdaya. Ada penguatan ekonomi lokal dan global juga. Oke, ini brand value kita ada trusted, progresif, dan humanitarian. Trusted itu menjalankan usaha dengan profesional, transparan, dan terpercaya. Progresif senantiasa berani melakukan inovasi dan edukasi untuk memperoleh manfaat yang lebih. Kemudian humanitarian memfasilitasi segala upaya humanitarian dengan tulus secara universal pada seluruh umat manusia. Oke. Dan legal formal kita dengan akta notaris ya. Ibu Iin Titin Rohani, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, nomor 11 tanggal 14 Juni 2023 dengan keputusan Menkumham RI ya, sebagaimana nomor tercantum di layar rekan-rekan semua. Jadi kita kurang lebih baru 1 tahun setengah nih sebenarnya ya umur dari Yayasan Insan Hebat Indonesia ini. Oke, sejarahnya ya kurang lebih ya saya sebagai pionir ya dari Yayasan Insan Hebat ini. Yayasan didirikan dengan inisiasi tentang kepemudaan, pendiri, kemudian dibantu oleh 4 orang lainnya yang tergabung dalam suatu pengajian kecil di Kota Cimahi. Ya. Kota Cimahi itu ada di Jawa Barat atau apa dia ya? Pecahan ya, pecahan dari Bandung ya, Kota Cimahi. Belajar dari pengalaman panjang di dunia filantropi, pendiri, maka tercetuslah Yayasan Insan Hebat Indonesia pada bulan Juni tahun 2023. Insan Hebat merujuk pada visi besar tentang bagaimana kita perlu menemukan potensi tertinggi sebagai manusia. Oke, dan ini saya sebagai pendiri ya, perkenalkan. Kemudian saya juga dibantu oleh 4 orang lainnya ya. Ada Dani Permana, ada Chandra Mulyana, kemudian juga ada Sagi Permana, ya. Beliau adalah seorang Hafiz 30 juz, insya Allah, dan juga Febrian Adila Idabadi. Oke, kita ya program pemberdayaan dan pendidikan, pengembangan keterampilan, pengembangan masyarakat ya. Terus kita lanjutkan. Nah, ini mungkin barangkali ada yang mau bekerja sama dalam penggalangan dana program kolaborasi. Nah, ini bisa langsung aja konsultasi ke Yayasan Insan Hebat Indonesia ya. Bisa langsung menghubungi admin, nomor admin ataupun juga via media sosial.
Oke, ini beberapa partner yang sudah pernah bekerja sama ya, kurang lebih yang paling happening itu dulu kita sempat bekerja sama ya dengan beberapa komunitas BTS Army ya, kemudian juga ada Karat Seventeen dan lain sebagainya. Oke, kita di alamat di Perum Delajang, C17 Katapang, Kabupaten Bandung ya. Kita di Bandung ya, Jawa Barat. Bisa menghubungi di alamat tersebut untuk surat menyurat ataupun mengirim mail atau pesan. Oke, itu terkait dengan Yayasan Insan Hebat Indonesia. Oke. Oke, saya cek 29 dikurangi 27 orang ya. Ini ada yang naik turun ya, kayaknya memang faktor sinyal juga atau mungkin eh, saya mungkin agak sedikit bimbang sebenarnya ketika memang kelas meeting kita diadakan malam. Mengapa? Karena ya kalau sekarang di Bandung atau waktu Indonesia Barat sekarang kita udah masuk setengah delapan. Tapi mungkin setahu saya ada juga yang memang bagiannya Indonesia Timur ya. Jadi mungkin tambah 2 jam gitu ya kalau Indonesia Timur. Jadi udah cukup cukup malam ya. Tapi ya mudah-mudahan kehadiran dari rekan-rekan semua di sini menjadi sebuah pembelajaran yang nanti bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dibawa pulang ya atau bisa diimplementasikan dalam kegiatannya, kepenulisannya kayak gitu. Oke, saya langsung ke materi pertama dulu ya, sebelum nanti kita coba untuk praktek ya, praktek. eh, karena apa? Karena ya praktek membuat blog ya. Walaupun mungkin ada sebagian yang sudah punya, yang sudah bisa, gitu. Atau cuma kemarin juga ada yang masih salah persepsi ini ya. Tentang post itu apa, tentang halaman itu apa, dan semacamnya. Saya akan menjelaskan mungkin kurang lebih dasar-dasarnya dulu gitu ya. Kenapa? Karena nanti ke depannya blog ini menjadi salah satu yang memang jadi unggulan dari penulis subuh. Ya. Di sini nanti kita akan mereview tulisan dari teman-teman semua itu berdasarkan blog masing-masing. Ya. Jadi kita akan menerima feedback gitu ya dari sesama penulis tentang tulisan yang dibuat. Nah, dari situlah kita akan mengenal bagaimana orang-orang membaca tulisan kita itu seperti apa sih gitu ya. Apakah kira-kira enak atau enggak gitu ya. Orang nyaman atau tidak ya membacanya. Kalau bagus saya yakin sih semua orang juga nulis semua bagus ya. Cuman yang paling ya bisa dikatakan nyaman atau tidak nah itu mungkin relatif ya. Oke, sebelum ke tadi ya, kita masuk ke materi pertama dulu yang sesuai dengan apa apa ya, ditawarkan oleh admin ya terkait dengan sebentar di mana ya sebentar. Nah, sebelum. Eh, ngomong-ngomong mungkin kalau misalkan ada suara saya kurang jelas atau mungkin terbata-bata terus mohon eh, kasih komentar ya biar apa biar enak lah ya dengarnya. Saya kasih mode apa ya gini gitu. Oke, terlihat ya rekan-rekan semua. Bahasan kita ini adalah membangun identitas digital untuk penulisnya. Perkenalkan saya Aan Sopian, SPSICHTCASH. Apa itu? Ya, kebetulan saya sebenarnya eh apa ya? Ya seorang blogger lah ya. Blogger saya itu saya ngeblog itu sejak tahun 2006 lah ya, 2006 atau 2007 ya. Oke, ya. Itu
betul-betul blog ya, betul-betul saya ngeblog. Saya benar-benar secara otodidak ya. Saya saya termasuk orang yang menyukai internet ya. Pertama kali mungkin happening di tahun 2000-an ya. Internet muncul gitu ya, ataupun mulai dikenal oleh banyak orang ya, dengan Google-nya, dengan Yahoo-nya, dengan apa lagi? eh Ya emailnya gitu ya dan lain semacamnya. Termasuk juga ketika itu sangat ramai ya tahun 2000-an tuh dengan media sosial semacam Friendster gitu ya. Ada yang pernah mengalami mungkin ya. Saya yakin ada yang pernah ya. Kemudian ada blog itu dulu ada Multiply gitu ya, yang sekarang sudah nggak ada gitu ya. Tapi tetap dari sejak tahun 2000-an yang paling apa namanya paling kuat itu di yang sampai hari ini masih bertahan itu di punyanya Google ya, Blogger ya, blogger.com gitu ya. Sebenarnya ada lagi ya, ada WordPress, ada apa lagi ya, ada Tumblr gitu ya, dan lain semacamnya. Cuman memang kenapa blogger? Ya, nanti kita akan cari tahu ya kurang lebih seperti apa. Kenapa kita harus memilih blogger dibandingkan platform blog yang lainnya. Oke, selain blogger, yes, writer, saya juga seorang hipnoterapis ya, rekan-rekan semua. Oke, ini juga sebuah profesi sampingan lainnya. Saya menerima terapi-terapi terkait dengan apa namanya masalah-masalah yang terkait dengan psikologis ya, seperti itu. Di sisi lain juga saya bermain IT ya. Saya mengembangkan website ya. Kemudian juga seorang pemasar digital, digital marketer. Ya. Teman-teman semua berkumpul di sini. Nah, saya yakin ya bukan karena memang tahu penulis subuh itu apa, gitu ya. Bukan karena insan hebat itu apa, gitu ya. Karena kalau sudah tahu, saya nggak usah capek-capek iklan gitu ya di Instagram, di Facebook, gitu ya. Sehingga banyak orang yang mau join ke program atau komunitas penulis subuh ini. Nah, inilah bagaimana kekuatan digital marketingnya. Pemasaran digital di apa ya, di abad ini ya, tahun 2010-an ke atas ya sampai dengan 2020. Mungkin punten ya di mute dulu Kak Singgih ya. Suaranya menggema. Oh ya, adminnya Zahra nih. Zahra gimana nih? Oke, lanjut ya. Nah, inilah bagaimana cara sebenarnya kita harus bisa paham digital marketingnya. Saya menawarkan ke rekan-rekan semua, dengan menulis kita bisa menghasilkan cuan gitu ya. Bisa menghasilkan pendapatan lebih dan bisa menghasilkan uang gitu ya. Gimana caranya? Yang pasti ya ada dua cara ya dalam menurut saya gitu ya. Menurut saya dalam bagaimana kita bisa menambah penghasilan. Yang pertama adalah kerja, yang kedua adalah jualan gitu ya. Dua-duanya ini harus dilakukan kalau kalian adalah penulis gitu. Ya kerja kita harus menulis gitu ya, menulis dengan baik. Jualannya gimana? Jualannya juga kita harus bisa menjualnya gitu. Kenapa? Hasil tulisan kita itu ya saya pikir adalah karya yang paling indah dalam pikiran kita ya, yang bisa kita buat. Kalau misalkan memang tulisan itu adalah sebuah bagian dari seni gitu ya, ya itulah hasil apa ya? Bahasa tertinggi yang bisa kita hasilkan ya dalam ucapan kita, dalam pikiran kita ya, menjadi sebuah eh, sejarah yang insya Allah nanti akan abadi ke depannya dengan tulisan. Gitu. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan hal-hal yang komersil ya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita menghasilkan uangnya, ya, ya sebenarnya kita harus belajar, belajar bagaimana cara untuk memasarkannya, belajar bagaimana cara untuk menjualnya.
Dan di sini kebetulan, bukan kebetulan sih ya, ya saya termasuk salah satu praktisi dari eh, konsep digital marketing. Bagaimana kita bisa memasarkan produk, jasa atau layanan di platform digital. Itulah mengapa rekan-rekan semua ini berkumpul malam ini di sini karena faktor dari marketing digital yang saya kerjakan. Ya. Saya membuat iklan di Instagram, di Facebook, dan berkumpullah berkumpullah rekan-rekan semua yang ada sekarang di sini. Oke. Ini akan dibahas perlahan tapi ya. Kita tidak akan langsung membahas tentang hal yang begitu rumit ya. Kenapa? Karena tadi saya butuh frekuensi yang sama ya, vibrasi yang sama dengan rekan-rekan semua. Tadi ya ada banyak sekali background yang ikut di penulis buku ini. Ada yang masih, saya nggak tahu ya, setahu saya ya, seingat ada yang bahkan katanya masih SMP ya. Tapi nggak tahu ya apakah dia jadi join atau enggak ya. Kita cek ya. Kalau nggak salah ada yang bilang saya masih SMP, cina katanya. Saya ingin ikutan, oke. Dan ada juga yang jelas-jelas bilang, aduh saya udah tua, mohon maaf ya, bukan gimana-gimana. Ya, ya itu juga nggak masalah. Ya. Jadi dalam rentang yang cukup beragam, gitu, ya, usia yang beragam ini kita butuh menyesuaikan ya, menyesuaikan tentang dari mana kita mulai. Nah, makanya konsep kelas online inilah yang ini sebagai sarana untuk eh, agar kita bisa sama-sama juga memaklumi ya ketika memang misalkan kita ada yang tadi ya kalau kita bicara poin ya mungkin yang grup 4 belum mulai ya grup 1, 2, dan 3 sudah grup 3 mungkin belum ya belum sosialisasi ya tentang poin grup 1 dan 2 sudah paham ya, dengan konsep poin gitu ya di mana kita misalkan mengerjakan tugasnya lancar beres ya dapat reward berupa skor poin gitu ya. Bagi yang apa namanya agak terlambat-terlambat gitu ya poinnya kurang gitu ya. Nah ini juga memang eh, apa ya dalam rangka gimana kita bisa mengukur ya mengukur peserta itu sebenarnya modalnya itu berapa sih gitu ya. Oh ternyata yang skornya tinggi gitu ya yang terus rajin tiap hari oh ternyata memang dia udah punya modal nih sudah dari awal sudah punya modal gitu ya. Punya modal entah apa itu berupa modal karya tulis gitu ya ataupun juga memang secara bakat ataupun secara keilmuan dia sudah apa ya sudah mumpuni lah ya mumpuni dalam kepenulisan ini gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat nih seleksi gitu ya mana yang oh ini lancar gitu ya. Oh ini terhambat gitu ya. Karena mungkin menulis ada beberapa orang yang memang hobi atau ada yang memang profesi ada juga yang memang tadi ya saya ikut ini ya having fun aja lah gitu ya. Sekedar untuk cari ilmu, cari relasi gitu ya, cari koneksi dan lain semacamnya. Oke. Ya ini mungkin saya jadi kepanjangan ya memperkenalkan diri. Gak apa-apa ya. Tapi misalkan silakan rekan-rekan semua ingin kita follow-followan di Instagram ya. Silakan follow di Instagram saya di ketik aja langsung nama Aan Sopian AanSopian ya. Follow nanti saya follow back ya. Saya nggak pelit kok ya follow orang. Oke. Kemudian WA ya tercantum di situ. Kemudian juga blog ya. Blog saya di www.haloaan.asia. Oke. Nah, teman-teman kan bikinnya blogspot tuh. Pengen nanti domainnya mirip-mirip kayak gini nih. Misalkan tadi ya bundanike.com gitu misalkan. Bundanike.id. Nah, itu bisa ya, ada caranya. Gitu. Walaupun blog itu gratisan gitu ya, tapi kita bisa kostumisasi agar nampak lebih pro gitu ya, lebih profesional, lebih menjual ya. Kita akan bahas ya, kenapa judul malam kali ini adalah terkait membangun identitas digital untuk penulisnya. Jadi boldnya itu di identitas digital. Oke, kita lanjut. Oke, pengenalan identitas digital ya. Jadi apa itu identitas digital? Ya, secara definisi, ya ini sebenarnya definisi dari mana ya? Tapi nggak apa-apa lah ya.
kalau definisinya misalnya ada rujukannya, kalau ini saya anggaplah mengarang lah ya, mengarang definisi. Tapi insya Allah ini adalah sesuatu yang sesuai dengan fakta yang saya alami ya. Oke, definisinya adalah identitas digital merupakan representasi dari penulis di dunia maya yang mencakup semua aktivitas, karya, dan interaksi yang dilakukan secara online. Oke, saya ingin sharing pendapatnya dulu ya, bagi rekan-rekan yang mungkin biar nggak ngantuk juga, kita tanya jawab. Oke, digital ya, teman-teman sekalian, eh, apa yang dimaksud dengan digital? Ada yang bisa menjawab? Ya kita ngobrol lah ya, bukan tanya jawab lah ya, ngobrol diskusi. DIGITA ya, digital. Apa itu digital? Mungkin ada yang pakar digital di sini ya. Mohon maaf ya, berarti saya bukan maksud menggurui. Ya karena memang tadi ya profesi dari rekan-rekan semua saya lihat juga beragam ya. Ada yang ya tadi ya pekerja, mungkin ada yang mahasiswa, ada yang siswa, ada yang gurunya gitu, ya, ada yang dosen, ada yang mohon maaf ya misalkan ada yang pensiunan, gitu, ada yang kerja di BUMN, wah luar biasa, mantap lah pokoknya Mah, ya. Tapi punya tujuan yang sama ya, ingin menghasilkan karya tulis ya. Walaupun ya kita sempat melakukan survei. Hampir 50% itu peserta pemilu subuh itu pernah menerbitkan karya tulis gitu ya. Kan jadinya bagi saya itu kayak itu ya sebenarnya kalian tuh apa ya ikut-ikut tapi sebenarnya udah bisa gitu ya. Jadi seolah-olah saya tuh diuji gitu ya oleh kayak bercanda ya. Tetap ya belajar itu sampai kapanpun dan dimanapun. Oke. Ada yang bisa berpendapat tentang digital itu apa? Ini kayaknya malam ini orang-orangnya agak malu-malu ya. Tidak ada? Oke lah. Oke. eh biar nggak rumit ya, biar nggak rumit ya, ya intinya adalah digital itu yang berkaitan dengan teknologi di dunia online lah ya. Atau misalnya gini ya, saya jelaskannya kalau ya sedikit rumit sedikit nggak apa-apa ya. Dulu kan ada ya, ada bilangan apa namanya biner gitu ya, ada bilangan pernah tahu ya bilangan biner ya 1 0 1 0 1 0 gitu ya. Kalau misalkan yang pernah belajar elektronika ataupun mungkin yang pernah belajar apa namanya matematika gitu ya, ada yang namanya bilangan biner. Nah, ya digital itu sebenarnya kan suatu hal yang memang dasarnya itu tadi ya digit 1 0 1 0 1 0 gitu kan ya. Jadi elektronika gitu ya termasuk ke laptop, komputer, TV dan lain semacamnya itu adalah menggunakan prinsip nyala mati nyala mati nyala mati gitu ya. Jadi dari suatu hal yang sifatnya biner gitu ya. Nah, terus gitu ya dikembangkan sampai jauh dan akhirnya ya muncullah ya teknologi-teknologi yang sekarang kita mungkin nggak akan lepas ya, nggak lepas dari keseharian kita, laptop kita, smartphone kita, gitu ya, TV sekarang udah jadi ada smart TV, gitu, ada printer dan termasuk ya, termasuk buku, gitu ya. Buku sekarang sudah dikonsepkan menjadi buku digital. Ada yang namanya istilahnya e-book, gitu ya, electronic book, buku elektronik gitu. Nah, ini adalah konsep digital dari yang dulu fisik gitu ya, kertas sekarang menjadi digital. Oke, jadi digital itu adalah segala sesuatu atau gila ya, yang paling gampang semua yang berupa elektronik dan internet yang ada dan online gitu ya. Nah, itu adalah perangkat-perangkat digital, alat-alat digital. Ya kurang lebih gitulah ya sederhananya. Biar
Gak terlalu ribet ya. Tapi kalau misalkan mau cari tahu lebih lebih lanjut ya mangga ya. Sekarang banyak ya. Bisa cari di mana aja definisinya. Ya, jadi representasi diri penulis di dunia maya. Oke. Yang mencakup semua aktivitas karya dan interaksi yang dilakukan secara online. Ya. Oke, dunia maya ya. Apakah dunia maya itu apa ya? Bahasa ini ya, ya maya ya. Maya tuh kasat ya. Kita mengenal Facebook, kita mengenal Instagram, kita mengenal Google, kita mengenal email, ya. Apa lagi? WhatsApp dan lain semacamnya. Nah, itu adalah perangkat atau apa platform-platform online ya yang ada di dunia maya. Oke. Kemudian pentingnya identitas digital memudahkan pembaca dan penerbit untuk menemukan dan mengenali karya kamu serta membangun kredibilitas dan reputasi sebagai penulis. Hmm, Raditya Dika, seingat saya, Raditya Dika itu dulunya itu blogger, betul nggak? Sepakat nggak? Pernah dengar kan ya? Ya. Nah, itulah salah satu mungkin di Indonesia adalah contoh dari penulis yang membangun kredibilitas dan reputasinya di dunia maya, di digital ya, di platform digital. Itu. Nah, tujuan dari webinar di malam ini juga sebenarnya gimana caranya para penulis yang ada di penulis subuh ini, eh, entah itu sudah pernah menerbitkan buku atau belum, gitu ya, buatlah identitas digital. Kenapa? Karena ini sangat penting. Gitu ya. Kenapa penting? Karena memang ya halo gitu ya, ini udah 2024 gitu. Maaf ya. Ini 2024. Tapi kalau misalkan rekan-rekan semua belum bisa atau belum memahami tentang konsep digital gitu ya, yang paling sederhana ya, ya sangat 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 sayang sekali gitu. Sangat disayangkan sekali ya. Ada peluang yang sangat besar. Kenapa? Konsep digital ini seolah-olah dia menembus ruang dan waktu. Karya kita bisa dibaca di negara mana saja, di waktu kapan saja. Ya. Dulu yang serba terbatas, kita harus mengeluarkan uang untuk membeli buku, bahkan mungkin harus mengimpor dari negara lain untuk bisa membaca buku yang memang kita inginkan. Dengan konsep digital, maka ruang dan waktu menjadi seolah tidak terbatas. Ya, makanya ini memudahkan pembaca dan penerbit juga ya. Penerbit juga tidak jarang menawarkan gitu ya, menawarkan agar tulisan-tulisan kita di blog untuk bisa diterbitkan melalui penerbit tersebut. Banyak kok ya contohnya. Oke, langkah-langkah membangun identitas digital itu lalu seperti apa? Oke, ini sangat teoritis sekali ya sebenarnya. Yang pertama, menentukan tujuan dan niche-nya ya. Bener gak saya sebutnya niche-nya? Oke, tentukan tujuan. Tentukan apa yang ingin dicapai dengan identitas digital kamu. Misalnya, meningkatkan penjualan buku, membangun komunitas pembaca, atau mendapatkan kontrak penerbitan. Jadi misal ya. Tapi sebenarnya di lain itu juga banyak hal ya. Saya katakan ya, kalau misalkan beruntung, bukan beruntung ya. Kalau memang sudah memenuhi syarat gitu ya, blog kita itu bisa otomatis menghasilkan pendapatan dari kita. Ya. Di Google ada yang namanya AdSense ya. Mungkin pernah dengar ya istilah AdSense. AdSense itu ya iklan-iklan yang disimpan oleh Google gitu ya di blog kita atau mungkin yang sekarang yang happening itu di YouTube gitu ya. Ya, sehingga setiap siapapun yang berkunjung gitu ya
ke blog kita, kemudian dia melihat iklan yang dipasang oleh Google, dia berinteraksi dengan iklan tersebut, nah kita dapat nih kebagian gitu ya, kebagian pendapatan dari Google. Ya. Nah, tujuan eh, gimana caranya menjadi penulis yang bisa menghasilkan cuan gitu ya, itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa masuk ke AdSense-nya Google. Gitu. Oke. Ada banyak cara sebenarnya AdSense Google. Yang pertama tadi setidaknya ya kita harus menggunakan platform dari Google. Nah, kenapa saya mau apa ya apa ibaratnya? Ya memilih blogger.com ya. Kemarin misalkan yang di grup 1 ya, grup 1 silakan membuat blog di blogger.com adalah karena blogger itu punyanya Google. Dan dengan demikian dia lebih terintegrasi untuk bisa kita monetize gitu ya. Kita bisa daftar di AdSense-nya. Walaupun sebenarnya dalam teorinya nggak mesti bloggers ya. Di beberapa blog yang lain juga bisa ya kita pasang AdSense gitu ya. Mau, mau di website pribadi ataupun misalkan di manapun itu bisa aja gitu ya. Secara teori bisa gitu. Cuma memang yang lebih ya karena memang ini satu apa ya satu ya komunitas gitu ya. Ada Google, Blogger, YouTube, AdSense. Nah, jadi mungkin ini lebih kita anggap lah ya peluangnya lebih besar dengan menggunakan Blogger dibandingkan dengan platform yang lain. Oke, jadi tujuannya ya ini kan hanya ini ya langkah-langkahnya gitu ya untuk membangun identitas digital itu apa? Yang pertama adalah tentukan dulu tujuan dan niche-nya. Tujuannya apa gitu ya? Kalau misalkan tujuannya cuma ya saya memenuhi tugas dari penulis subuh agar apa ya agar apa terlihat aktif lah ya dalam apa namanya aktivitasnya di penulis subuh gitu. Ya itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau lebih dari itu ya dan itu menurut saya juga harus disarankan oleh saya gitu ya, eh, lebih dari itu tujuannya itu juga sangat bagus ya. Jadi tujuan saya membuat blog itu adalah untuk menghasilkan uang misalnya. It's okay, nggak masalah. Ya, itu bukan suatu hal yang tabu. Gitu ya. Itu malah dianjurkan. Gitu. Tapi misalkan kalaupun juga mau jadi sekedar platform untuk menyimpan tulisan-tulisan kita agar bisa di apa ya diketahui oleh publik ya itu juga is okay, nggak masalah. Ya. Jadi bisa meningkatkan penjualan tulisannya gitu ya, penjualan bukunya, membangun komunitas pembaca gitu ya. Atau misalkan ya siapa tahu ada penerbit yang melirik dari tulisan-tulisan kita mulai blog kita, ya selamat gitu ya. Ini menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa bagi kita kalau misalkan berhasil seperti itu. Oke. Kemudian ada tujuan, ada juga niche ya. Jadi ini istilah bahasa apa? Bahasa Jerman ya kalau nggak salah. Jadi kurang lebih niche itu adalah ya, spesifikasikan genre atau topik utama yang menjadi fokus tulisan Anda. Niche itu tadi tujuannya misalnya kita ingin punya penghasilan gitu ya. Nah, tapi kita punya penghasilan kan secara umum adalah berarti kita punya produk atau jasa yang kita jual gitu, yang kita tawarkan ke orang lain. Nah, niche itu adalah semacam gambaran pembeli dari produk kita. Misalkan, oh novel kita ini novelnya adalah novel remaja gitu ya. Nah, berarti itu udah satu niche nih. Niche kita itu adalah remaja. Gitu ya. Niche kita itu adalah remaja. Gitu. Oke. Nah, salah satu eh, dimensi dari niche kita adalah remaja. Misalkan seperti itu. Tapi misalkan, oh buku saya ini adalah tentang pengembangan diri, self help gitu ya. Berarti niche kita itu bisa lebih dari remaja. Jangan-jangan adalah misalkan dewasa, orang dewasa yang bekerja di kantoran misalkan karena penuh tekanan gitu ya di kantor sehingga buku ini
cocok dibaca oleh mereka yang stres gitu ya, yang perlu tekanan di pekerjaannya. Nah, itu niche. Niche kita berarti tujuannya ke dewasa. Misalnya. Atau misalnya kita, saya mah bukunya buku apa namanya? Tutorial misalnya. Tutorial masak misalkan ya. Itu jelas banget ya niche-nya apa? Nah, niche-nya berarti seorang istri, nah, seorang ibu rumah tangga yang mau belajar memasak. Itu sudah jelas ya. Nah, niche itu seperti itu. Jadi nggak bisa, gitu ya. Nggak bisa kalau karya kita itu kita punya harapan yang mudah-mudahan tulisan kita itu semua orang mau baca. Nggak bisa. Ya baca mungkin bisa ya, tapi maksudnya benar-benar dibaca ya dalam tanda petik, benar-benar difahami isinya, konteksnya gitu. Ya. Nah itu adalah eh, khusus ya, khusus niche kita aja. Nggak bisa semuanya. Oke, itu niche ya. Nanti kita akan diskusi ya lebih jauh. Kemudian membangun platform online ya. Oke. Tadi kita punya tujuan, kita sudah bangun niche-nya, kita tujuannya siapa, nah baru buatlah platform online-nya. Gitu ya. Yang pertama, website. Nah, buatlah website atau blog. Nah, ada website, ada blog, apa bedanya? Oke, saya nggak akan membuat bingung dulu ya. Intinya sekarang, mau sebutannya website, mau sebutannya blog, sekarang mah katakanlah itu adalah dua hal yang sama. Udah itu dulu aja. Ya. Memang secara apa ya, secara teori itu beda gitu, tapi secara fungsi sebenarnya itu sama. Ya, jadi jangan dibingungkan antara mana website, mana blog. Jadi anggap aja ini sama ya. Jadi buatlah website atau blog sebagai pusat informasi untuk menampilkan profil, portofolio dan blog post terkait tulisannya. Ya, punya tujuan, bangun niche-nya, buatlah blognya atau websitenya, kemudian gunakan media sosial. Ya. Gunakan platform seperti Instagram, Twitter, dan Facebook untuk berinteraksi dengan pembaca dan mempromosikan karyamu sesuai pilihan platform dengan audiens target. Oke, oke, boleh, boleh. Izin tanya bagaimana cara buat website dan blog. Oke, oke, nanti kita praktekkan ya, Kak. Kita praktekkan. Setelah ini kita akan praktek membuat blog. Ya, tadi bikin website, kemudian gunakan media sosial. Kenapa? Nah, ke dalam konsep digital marketing gitu ya, media sosial itu berbeda dengan website. Walaupun tadi ya, secara apa namanya, secara teknis semua yang ada di online itu website gitu ya. Secara teknis ya, secara basis pemrogramannya itu website gitu ya. Jadi ada bahasa-bahasa PHP, HTML, CSS dan semacamnya. Media sosial juga pakai gitu. Ya. Cuma memang secara fungsi beda gitu ya. Media sosial itu adalah platform online untuk pertemanan gitu ya. Untuk membuat jaringan atau juga ada platform yang memang khusus untuk profesional gitu ya. Ada LinkedIn yang mungkin pernah dengar ya, LinkedIn gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ingin lebih banyak bergaul dalam konteks profesional, nah yang cocok itu LinkedIn. Tapi kalau misalkan mau mencari hiburan, pilih Instagram atau TikTok misalnya ya. Tapi kalau misalkan mau cari berita atau mencari hal-hal yang sifatnya banyak dibicarakan, ya, viral, ya, itu ada di Twitter biasanya. Kayak gitu. Nah, media sosial tuh kita harus paham nih, gitu kan. Dia tuh mengarahnya kemana, gitu. Ada yang mengarah ke hiburan, ada yang mengarah ke informasi, ada yang mengarah ke pertemanan, gitu. Nah, inilah yang harus kita nanti manfaatkan dalam mempromosikan apa blog atau website kita. Oke, seperti itu. Nah, aku nggak maju. Langkah ketiga,
mengembangkan konten yang konsisten ya. Ya, sudah punya blog berarti kita harus konsisten untuk mengisinya ya. Jangan misalkan kita buat ya sebulan sekali baru diisi. Ya masih mending lah sebulan sekali ya. Saya termasuk orang yang punya banyak blog gitu ya. Dan itu bahkan ada yang terakhir ditulis tuh mungkin 2014 gitu ya. Terakhir ditulis tuh 2017, 2018 gitu. Ya kenapa bikinnya banyak? Ya saya termasuk orang yang punya banyak ya, ternak blog, ternak blog gitu ya. Bisa lebih dari kayaknya hampir hampir 20 ada deh gitu. Untuk apa? Itu salah satu strategi, tapi nanti itu mungkin di penjelasan yang lebih lanjut nanti. Eh tadi ya, mengembangkan konten yang konsisten. Tulis ya, kita tulisnya harus rajin ya, harus rajin. Setelah blog kita buat, tulislah dengan rajin. Oke. Kemudian ya tampilkan juga karya-karya. Kalau misalkan rekan-rekan termasuk orang yang suka fotografi, gitu ya, ya tampilkan hasil-hasil fotografinya di blog. Gitu ya. Atau misalkan tadi kalau memang tulisannya termasuk orang yang produktif ya, bisa sehari satu, sehari dua, gitu ya, menulis sehari lima, gitu ya. Ya udah tampilkan di blog. Gitu kan. Biarkan orang-orang tahu, gitu kan, siapa kalian. Gitu ya. Kemudian buka networking dan kolaborasi ya komunitasnya. Ikuti ya komunitas penulis. Saya sih yakin ya di sini mungkin bukan hanya penulis subuh saja yang diikuti ya. Ada komunitas A, komunitas B, komunitas C. Saya 2010-an termasuk orang yang pernah membuat sampai sekarang sih masih ada ya. Namanya komunitasnya itu Blog of Friendship gitu ya. Dan ini yang ingin nanti kita akan duplikat ya di penulis subuh. Jadi setiap orang punya blog gitu ya. Setiap orang nanti membaca, mereview tulisan dari penulis yang lain, kasih komentar. Gitu ya. Dengan berinteraksi seperti itu, insya Allah ya, itu menjadi salah satu nilai lebih dari blog kita, lebih cepat untuk bisa monetize. Kenapa? Karena ya tadi Google melihatnya ini sebagai blog yang aktif gitu ya. Banyak sekali kunjungan gitu ya. Terus ya tadi ada chit chat, ada komen-komen gitu ya. Nah, itulah menjadi salah satu tujuan atau target kenapa kita harus buat blog ya. Dan kita harus berkumpul dalam komunitas gitu ya. Kita menjadi saling follow, saling komentar, saling memberikan masukan gitu ya. Selain memang tadi ada manfaat dengan diberikan komentar, dengan diberikan masukan gitu untuk pengembangan diri kita, pengembangan penulisan kita ya. Tadi juga di sisi lain secara algoritma dari Google nanti akan melihat bahwa blog atau situs atau website dari yang teman-teman punya itu dikategorikan menjadi yang aktif gitu ya, yang interaktif sehingga potensi untuk monetize-nya lebih tinggi. Ya, oke, seperti itu. Ya, nanti juga kita akan kolaborasi, kolaborasi ya, jadi kerjasama dengan penulis atau influencer untuk memperluas jangkauan audiens. Ya. Ini mungkin agak-agak sedikit rumit ya, kalau misalnya belum paham ya. Tapi nggak apa-apa, ini saya bacakan aja. Jadi eh, tadi langkah-langkahnya udah kita lakukan ya. Satu, dua, tiga, empat ya. Menentukan tujuan dan niche, membangun platform online, mengembangkan konten yang konsisten, kemudian networking dan kolaborasi ya. Poin tiga dan empat ada di penulis subuh. Poin satu dan dua, poin dua akan kita buat ya. Nah, poin satu ini ada di diri kalian masing-masing ya. Tujuannya apa, niche-nya apa, itu ada di kalian masing-masing. Oke, selanjutnya adalah mengoptimalkan pencarian dan SEO. Ya, ini teknis ya, teknis nanti ya. Kalau misalkan blog kita udah jadi, website kita udah jadi, nah, kita akan bermain SEO ya. SEO itu apa? SEO itu Search Engine Optimization ya. Jadi mengoptimalkan mesin pencari ya. Kita mencari misalkan bagaimana cara membuat tahu misalnya. Halaman pertama muncul di misalkan Kompasiana. Ada kan banyak tuh ya. Dari siapa namanya. Nah, itu artinya secara SEO
blog dia, website dia itu terbaik gitu ya, di Google. Ya. Kenapa saya sebutkan di Google ya? Karena di yang lain juga ada di Bing gitu ya, atau dulu misalnya di Yahoo. Cuma tetap yang sekarang terbesar itu ada Google. Jadi kita nggak usah bikin pusing dulu dengan yang lain ya. Kita fokus di Google. Bagaimana misalkan belajar menulis dalam 3 jam. Ada tuh artikel yang muncul misalkan ya. Nah, dari situ itu berarti dia punya keunggulan secara search engine ya, SEO-nya. Nah, ini juga yang akan kita pelajari nanti ya. Jadi penggunaan kata kunci, gunakan kata kunci yang relevan dan populer dalam niche kamu di semua platform online. Oke. Kemudian ya penggunaan kata kunci, kemudian SEO untuk website, optimalkan website dengan teknik SEO agar mudah ditemukan oleh mesin pencari. Ini nanti ya, nggak sekarang. Dan ini terakhir kayaknya. Oh, nggak ada. Memperkuat branding personal ya. Oke. Teman-teman silakan ya nanti ke depannya juga buat logo, desain visual yang memang menggambarkan dari blog atau dari apapun yang menjadi tanda dari oh ini brandnya brand 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 saya nih gitu. Digunakan visual dan konsisten di semua media untuk memperkuat brand personal, voice and style konsisten dalam gaya penulisan dan suara yang kamu gunakan di semua platform. Misalkan ya ini juga harus konsisten ya, jangan tiba-tiba misalkan eh, biasa menggunakan bahasa yang formal, tiba-tiba kan apa ngelucu, membodoh nah. Ya nggak apa-apa sekali-kali, tapi kalau misalkan tiba-tiba terlalu apa namanya ya ya berbeda gitu ya, itu akan merusak apa? Merusak niche. Ya. Niche kita yang tadinya mungkin dewasa, tiba-tiba kita harus beralih ke niche remaja. Oke. Simpen, 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 simpen. Bagaimana sih kamu memunculkan ide saat down? Gak tahu harus memulainya gimana. Oke, siap. Oke, nanti ya setelah beres presentasi kita bahas pertanyaannya satu-satu. Oke, yang mungkin ada pertanyaan boleh ya langsung di chat aja dulu. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kemudian pengukuran dan evaluasi. Nah, ini juga masih nanti ya. Wah, luar biasa nih. Materi malam ini saya harus banyak pending ya, skip-skip ya. Kenapa? Karena memang ini lebih ke teknis lagi ya. Kita akan melihat nanti analitiknya seperti apa. Jadi berapa orang yang berkunjung ke website kita, berapa banyak orang yang melihat blog kita, ya. Ini ada ukurannya. Nah, bagi yang pernah ngeblog pasti paham gitu ya. Tapi bagi yang belum ataupun yang masih penasaran, nah, nanti kita akan lihat ya contohnya. Begitu. Oke. Kemudian feedback pembaca, kumpulkan dan pertimbangkan feedback dari pembaca untuk perbaikan ke depannya. Oke. Menghadapi tantangan umum, keaslian ya, pertahankan keaslian dalam membangun identitas agar pembaca merasa terhubung secara personal denganmu. Ya. Ini terjadi banyak sekali ya yang jual beli domain atau blog ya. Blognya udah rame gitu ya, dia tentang traveling misalnya dia ngebahas tentang tempat-tempat wisata gitu ya. Tiba-tiba dia berubah menjadi blog IT gitu. Nge-review keluaran terbaru dari Samsung misalnya, atau dari iPhone gitu ya. Ketika tidak berubah jadi asli, nah blog itu pasti Google juga seolah-olah itu menjadi nol kembali gitu ya. Itu menjadi nol kembali. Oke. Mengatasi pandangan negatif, kelola kritik dengan cara yang konstruktif dan gunakan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Oke, ini materi kita malam ini tentang membangun identitas digital ya. Oke. Sebelum kita ke diskusi ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan sedikit atau mungkin juga ini menjawab dari ini ya, dari Kak Tina ya, Kustina ya, tentang gimana caranya membuat blog. Oke, saya akan jelaskan sedikit tentang blog ya. Kenapa? Karena memang ini ya nanti di share. Oke. Ya, ini mohon maaf ya, mungkin yang sudah tahu tolong bersabar ya.
Jadi silahkan ikuti dulu ya. Tapi yang belum tahu atau yang mungkin belum pernah mencoba bikin blog ya, silahkan perhatikan baik-baik. Saya mau membuat blog ini. Oke. Ini share screen-nya ada ini ya, apa namanya? Ada di sini ya, tetap sini kelihatannya. Oke, ini kelihatan ya, kelihatan. Nah, pertama kita masuk ke blogger.com ya, blogger.com ya. Ini ya, tulisnya ya, BLOGGER, double G ya, double G.com. Nah, ini platform blog punyanya Google ya, punyanya Google. Yang lain banyak ya, ada Tumblr, ada apa lagi ya? Ya dulu ada Multiply, ada WordPress ya. WordPress dulu punya versi blognya ya. Kalau sekarang cuman ada blog-blog yang lama aja masih ada sih. Cuman kalau untuk yang baru itu kayaknya udah agak sulit ya kalau mau pakai WordPress. Kecuali bikin website ya, bisa bikin pakai WordPress. Jadi gampang ya, blog itu tinggal buka ini, enter. Nah ini kalau saya ini langsung masuk ya. Kalau saya langsung masuk karena udah terdaftar ya. Mungkin teman-teman kalau misalkan belum belum daftar ya, silahkan gampang loh ya, tinggal nanti daftar, gunakan alamat email Gmail ya, email yang pakai Gmail gitu. Ikuti aja ya, kayak gitu. Sebentar, saya tadinya mau mempraktekkan bikin baru tapi ya inilah ya. Saya pikir saya sudah share ya, share di grup tentang tapi baru grup satu mungkin ya. Mungkin nanti yang bertanya mungkin ada di grup dua atau ya. Nanti pokoknya ada sesi di mana saya kirim tutorial untuk membuat blog ya. Nah, tapi kurang lebih ginilah tampilan blog ya. Ini tampilan blogger ya, tampilan blogger ya. Di sini ini namanya dashboard ya. Semua yang ada di sini dashboard, dashboard blog ya. Tuh. Oke, dan ini adalah tulisan-tulisan yang sudah saya tulis ya. Sini, oke, banyak ya. Yang nggak banyak juga sih ya. Dikit dengan 34 tuh. Tapi ini dalam sebulan ini. Oke, kemudian di dashboard ini ada banyak sekali menu ya. Ada menu postingan. Kalau misalnya kita mau postingan, nah ini postingan yang sudah tampil ini ada di sini. Ini ada statistik. Tuh, kita ditampilkan ada statistik, misalnya ada jumlah pengikut, ada jumlah postingan, kemudian ada jumlah komentar, gitu. Nah ini nih, ada 3.512 yang sudah melihat blog. Hari ini ada 54 orang. Kemarin ada 43. Bulan ini ada 171. Bulan lalu ada 1.863. Ya. Ini statistik dari postingan-postingan ya. Nih. Oke, ini yang paling tinggi 26 klik, 26 yang baca, ada 20 orang, 9, 5, 4, 4, 4 terus sampai yang terendah. Kemudian ini halaman ya. Oke, kemarin ada yang bingung. Apa bedanya post dengan halaman? Oke, nanti kita jelaskan ya. Secara simpel aja sederhana. Oke. Kemudian ini ada kolom komentar ya. Kalau misalnya ada yang komentar, kemudian ada penghasilan tuh, lihat nih. Penghasilan. Apakah saya ada penghasilan? Oh, belum ternyata ya, teman-teman sekalian. Belum ya. Untuk blog yang ini, yang saya kelola ini belum ada penghasilannya. Ya. Oke, tapi gampang. Nanti kalau misalkan udah oke, nanti dia akan masuk di sini. Di sini akan kita muncul ya. Berapa banyak penghasilan yang kita dapatkan dari blog yang kita punya. Di sini akan muncul ya di kolom ini. Oke. Jadi ini halaman. Nah, halaman ini adalah tulisan-tulisan yang sebenarnya mirip dengan postingan ya. Di sini ada halaman,
Ini ada postingan, ya. Oke, ada yang message. Satu dapat penghasilan apa saja? Oke, nanti ya. Kemudian ada tata letak. Tata letak itu desainnya ya. Desain dari eh, blog kita seperti apa. Terus kita akan lihat ada tema ya. Jadi blog juga dia ngasih banyak tema mau kayak gimana bentuknya gitu ya. Kalau ini settingan ya, setelan ya. Misalkan blog kita mau namanya apa gitu ya. Misalkan saya kasih judul halo Aan, ya, deskripsinya gitu, bahasa Indonesia, terus ada Google Analytics. Nah, ini lihat nih. Ini adalah alamat asli dari blog saya nih. haloaan.blogspot.com. Tapi saya bisa custom sehingga saya inginnya lebih pendek nih, menjadi www.haloaan.asia. Gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau .com bisa, .id bisa, misalkan apalagi .tv bisa, misalkan apa lagi yang umum ya, .co.id, ada .org dan seterusnya, yang lain-lain gitu ya. Ini bisa kita customisasi. Oke, dan kita lihat ini namanya dashboard ya. Dashboard itu istilahnya itu dapur lah ya, dapur dari blog kita. Jadi ibaratnya rumah, eh, ya dapur ada ruang tidurnya, ada kamarnya, ada ruang tamunya dan semacamnya. Enggak ya, ada kamarnya gitu. Ada ruang kerja lah ya. Dashboard itu bukan dapur lah ya, ruang kerjanya gitu ya. Di mana kita ingin menampilkan ke pembaca itu seperti apa. Nah, itu di setting di dashboard ini. Ya. Nah, kalau dashboard itu belakangnya, nah depannya itu berarti kita tinggal ini aja nih. Tadi kan ini ya, halo Asia. Kita tinggal ketikkan ini aja. Nah, inilah tampak depannya dari blog saya. Tuh. Nah, ini tulisan saya gitu ya. Oke. Misalnya ada kolom untuk iklan gitu ya. Ada yang mau iklan boleh gitu ya. Dan seterusnya. Tulisan biasa atau postingan. Kalau postingan itu ini ya, tulisan yang eh, apa yang saya buat gitu ya. Saya nulis gitu ya banyak panjang yang dan seterusnya. Tapi kalau halaman tuh sebenarnya dia sama aja, cuman fungsinya beda. Kalau halaman itu dia menjadi apa ya? Terpisah gitu ya, terpisah dari halaman depan seolah-olah ya, seolah-olah terpisah dari halaman depan. Ya, nah, misalkan about, nah ini adalah halaman ya, nih, tentang saya, gitu, tentang akan. Ya sebenarnya sama aja, cuman secara fungsi beda. Kalau postingan itu dia sifatnya itu timeline ya. Jadi yang terbaru itu akan muncul ya. Ini kan Senin gitu ya. Selasa, Senin, kapan seterusnya. Dia kalau di Instagram tuh feed lah ya. Feed. Nah, sebenarnya di blog juga sama, istilahnya feed ya. Ya, tapi kalau halaman itu dia tidak apa namanya ya? Hmm. Dia tertahan tidak mengikuti urutan timeline gitu. Kita bisa manipulasi kapan aja gitu. Atau letaknya bisa di mana, mau di kiri, di kanan, di bawah, di samping. Tapi kalau post rata-rata dia ngikutin timeline. Kayak Twitter lah ya. By timeline. Oke, kalau yang pusing-pusing nggak apa-apa, nggak usah dipikirkan dulu ya. Karena biar tidak terlalu rumit, yang penting kita bikin dulu blog gitu ya. Caranya gampang ya, tadi blogger.com, daftar,
Setelah itu nanti akan masuk ke dashboard. Nah, dashboard ini yang kayak gini. Oke. Dan caranya nulis adalah gampang ya. Kita tinggal ini ada tambah tambah posting baru. Oke. Posting baru, ini ada kolom judul, ini kolom badan ya, badan tulisan kita mau tulis apa. Nah, misalkan saya mau judul eh, kelas malam Selasa ya, Selasa. Oke. Judulnya udah ada nih. Oke. Kita pratinjau, pratinjau tuh lihat dulu ya sebelum nah ini nih ya di sebelah kanan ini ada pratinjau, ada publikasi. Kalau pratinjau itu kan namanya juga pratinjau ya atau preview, dia belum terbit ya. Dia orang-orang yang ya nggak akan tahu gitu ya kita sedang nulis apa. Pratinjau itu hanya preview lah ya. Kita klik preview, nanti muncul sebentar ya internetnya ada lama. Nah, ini muncul ya. Nanti judulnya ini kelas malam Selasa. Ya. Mana tulisannya ya belum ya. Ini kan masih kosong ya. Tuh, masih kosong. Ini pratinjau ya. Tampilan sementara. Oke, kita tulis misalkan malam ini hari Senin orang bilang juga sebagai malam Selasa. Nah, gitu. Kita ketik pratinjaunya lagi. Nah, muncul ya. Is, kok begini. Oh, loading. Bentar. Nah, ini ya. Tulisannya tuh muncul gitu ya. Gitu. Gampang lah ya. Terus aja sampai misalnya kita oke, saya sedikit menjelaskan ini ya, menu-menu di atas. Ini kan biasanya kita nggak suka nih rata kiri, boleh mau rata kanan, rata tengah dulu, nih gitu ya. Kita dapat tinjau. Oh, ini rata tengah gitu ya. Nggak suka mau rata kanan, boleh ya. Tuh, ini di kanan kan. Atau misalkan mau apa satu lagi justify. Justify itu rata kiri kanan ya, ratakan. Hmm, oke, sebagian orang mungkin lebih suka justify karena dia lebih seimbang gitu ya. Tuh, dia rapi kiri kanan, kalau enggak silahkan. Ya. Nah ini kolom alignment ya, rata kiri atau rata kanan. Nah, ada beberapa menu yang lain, misalnya mau nambah gambar juga bisa nih. Ya, kalau saya mau nambah gambar, bisa upload dari komputer, dari foto. Foto ini ya foto yang ada di Google ya. Paham ya pasti ya. Pernah kalau punya smartphone kan ada ya. Eh, Dulu namanya sih ini Google apa? Picasa kalau saya namanya. Ini sekarang Google Foto ya. Ini nanti muncul foto-foto yang ada di handphone kita gitu ya. Tapi yang tersinkronisasi dengan Google ya. Gitu. Jadi hati-hati sebenarnya kalau misalkan foto-foto kita ada di handphone kita, terus kita sinkronisasi dengan Google ya. Google tuh sebenarnya bisa akses gitu ya ke handphone kita. Ya. Saya mau coba klik tapi nanti takut foto-foto saya juga muncul. Oke ya. Atau misalkan kita mau dari situs lain gitu ya. Nah, kita coba deh dari situs lainnya.
atau nggak usah lah ya, biar nggak terlalu rumit, kasihan nanti panjangan. Nanti lah ya kapan-kapan. Atau silakan praktek sendiri lah ya. Saya mungkin pakai yang sudah ada di Blogger ya. Jadi ini ada di Google, ini ada di Blogger. Sebentar loading. Nah, nggak muncul. Misalnya sini ya. Apaan? Ini ada pertanyaan nih. Alhamdulillah sudah di blog saya, maka sudah hebat langsung praktek. Bagaimana berhubung dengan Essence? Ya, bisa nanti ya jawabnya. Tuh, misalkan saya ada beberapa stok foto nih di Blogger. Sekarang lagi merenung gitu ya, menulis sambil merenung apa. Oke, nah muncul foto ini. Nah, nanti kita sesuaikan nih, besar, sedang, kecil, asli gitu ya. Lalu kita mau sesuaikan nih, tarik, oh, bisa. Nah, segini misalnya, terserah ya, sesuai dengan selera masing-masing gitu ya. Kita tinjau. Nah, muncul ya. Oke, gitu ya untuk posting ya, untuk posting ya. Ini paling, oh belum, satu lagi deh. Nah, di sebelah kanan, ini lihat nih, sebelah kanan ada yang lainnya, ada label. Nah, label tuh apa? Label tuh kayak kategori ya. Kita mau mengkategorikannya atau melabelkan tulisan kita ini sebagai apa. Misalkan, saya nih ada materi psikologi, ada materi marketing, ada hipnosis, filsafat, digital marketing gitu ya. Dan macam-macam lah ya. Terserah ya. Yang penting yang saya pikir yang paling make sense lah ya di dalam pikiran teman-teman semua gitu. Oke. Yang selebihnya yang di bawah ini menu-menu. Nah ini mau tanggalnya otomatis atau misalkan mau disetting 2 jam ke depan gitu misalkan, atau 3 jam ke depan, atau bahkan mau setting seolah-olah settingnya kemarin gitu. Itu juga bisa ya. Cuman biasanya kayak gitu tetap akan kelihatan ketahuan lah sebenarnya kayak gitu. Ya, ya, yang lainnya ini saya pikir kalau misalkan belum tidak terlalu paham, tidak usah diotak-atik ya. Tidak perlu diotak-atik. Cukup label aja yang diisi gitu ya. Apa kayak gitu. Nanti lama-kelamaan ya paham sendirilah untuk yang lain-lainnya. Ya, oke, ini sebelah kanan. Kemudian satu lagi nih, satu lagi. Di Blogger ya, khusus di Blogger, penulisan itu ada banyak macam caranya ya. Lihat nih, yang saya lingkari ini. Ini ya. Oke, saya klik ini yang segitiga ke bawah kecil. Tek. Nah, ini adalah bagaimana kita memformat tulisan-tulisan kita. Misalkan malam ini hari Senin, saya ingin buat judul misalnya. Tinggal disorot, klik. Nah, saya mau jadikan judul. Nah, kita buat tinjau. Nah, ini ada 2 judul. Ini judul aslinya ya. Tapi ini judul yang tadi kita buat. Tuh. Biasanya mungkin ini dibutuhkan untuk jadi apa? Jadi subjudul ya. Gitu. Ya, dan lain-lain ya. Oke. Tuh. Tapi kalau saya ya, ini untuk saya aja ya. Ini kalau saya biasanya kalau saya nulisnya dalam mode normal, kan mode normal. Nah, itu dia lebih, dia nggak ada format gitu, nggak ada format. Jadi dia lebih ke ya normal aja gitu. Jadi ini bukan bukan paragraf, bukan judul, tapi dia lebih ke only text gitu ya. Oke, di sini juga bisa tampilan HTML bagi yang paham ya. Tapi itu ya baik lagi ya nanti aja ya, itu mah nggak usah dibikin bikin bingung. Karena kalau ini agak sedikit kacau nanti ya tulisannya. Kalau misalkan belum begitu paham.
Oke, nanti ada pilihan ya, mau pratinjau seperti yang tadi kita lihat ya. Ini pratinjau ya, di sini ada tandanya pratinjau. Berarti ini belum belum terbit ya, belum terbit. Ini hanya pratinjau. Itu ada publikasi. Nah, kalau misalnya kita pencet publikasi ini, itu akan tayang, gitu ya. Akan tayang tulisan kita di mana di blog kita sehingga bisa diakses oleh semua orang. Bisa diakses oleh semua orang. Atau nih ada segitiga ini kita mau simpan dulu sebagai draft gitu ya. Nanti kita lanjutkan misalkan lagi nulis capek, nanti saya lanjut besok pagi misalnya. Nah, kita simpan dulu ini. Oke, dia akan nge-save dulu simpan. Misalkan. Jadi kalau kita ini back ya, kembali ke dashboard, tuh, dia akan tertulis sebagai draft. Oke, sekarang kita praktekkan, kita terbitkan. Nah, boleh. Coba aja lah ya, gampang kok. Ya udah, tinggal publikasi. Saya sengaja nggak isi label ya, nanti karena ini akan saya hapus lagi. Publikasikan, klik, terus ada konfirmasi, mau jadi publikasikan atau tidak ya. Kalau misalkan jadi ya konfirmasi dan selesai. Ya. Coba kita lihat ke halaman depan tadi ya, dari sini ya. Ya kan, halaman.asia, saya refresh. Nah, dia muncul paling atas nih. Nah, ini namanya post ya. Jadi dia sesuai dengan yang terbaru yang paling atas nih, misalkan. Itu muncul nih. Tuh, kita klik. Nah, ini udah bisa nih. Lihat nih ke atas. Yang di atas ini namanya URL. URL ya. Atau alamat dari postingan kita. Ya. Ya, alamat inilah yang bisa diakses oleh semua orang ya. Selama orang-orang tahu alamat ini, dia bisa akses dari mana saja, mau dari Amerika, mau dari Eropa, dari Jepang, gitu ya. Selama dia bisa mengetik URL ini, maka dia bisa membaca tulisan kita dimanapun, kapanpun, ya, dimanapun, kapanpun. Oke. Inilah blog ya, inilah website. Tak terbatas ruang dan waktu. Oke, ya, ya begitulah ya cara mempublikasikan post di Blogspot. Terakhir, saya mau hapus, gampang nih. Ada tong sampah, klik, pindahkan ke sampah, oke, hilang. Nah, hilang. Kita balik lagi ke halaman depan, kita home, sudah tidak ada. Oke, itu sekilas tentang praktek kita ngeblog di Blogger. Ya. Tadi ada Kak Kusinah yang langsung praktek dan langsung jadi hebat ya. Ya, emang segampang itu, semudah itu kok ya. Tinggal bagaimana nanti kita apa namanya? Konsisten ya, konsisten untuk mengisinya dan rajin untuk menulis ya di blog ini. Sampai apa? Sampai tadi tujuan-tujuan yang kita ingin dapatkan tercapai ya. Tadi misalkan kita ingin dikenal oleh penerbit sebagai penulis, sebagai blogger. Ya teruslah menulis tentang hal-hal yang mungkin dicari oleh penerbit gitu ya. Kita mau nulis cerpen, puisi atau apa lagi ya, ya tulisan-tulisan yang memang pengembangan diri gitu. Silakan gitu ya. Atau jokes-jokes dan lain semacamnya silakan. Atau mungkin yang suka mungkin berpolitik gitu ya. Konten-konten politik juga itu sangat-sangat mudah mudah viral gitu ya. Mudah mudah dicari sama banyak orang gitu ya. Sehingga itu kemungkinan untuk jadi trending topik di Google-nya gitu ya. Dan sehingga kalau sudah trending topik kita mudah untuk lebih apa namanya? Dapat AdSense-nya, silakan gitu ya. Mengkritik pemerintah misalkan ya. Ya itu mau balik lagi ya ke masing-masing. Nanti tujuan dari ngeblog itu apa? Mau berpolitik, mau hiburan, mau edukatif, mau apa lagi? Mau apa namanya? Puisi gitu ya, sastra dan lain semacamnya. Silakan. Yang penting tadi kita
mengenalkan diri kita di dunia digital ini diawali dari tujuannya apa ya. Ini ya, tentukan tujuan, kemudian niche-nya siapa. Jadi tujuannya misalkan tadi ya, tujuannya ingin dikenal oleh ya kita ingin dikenal sebagai penulis cerpen gitu ya. Nah, tapi cerpen juga kita ingin lihat gitu. Kita ingin dibaca cerpen itu oleh siapa? Oleh remaja, oleh dewasa gitu. Nggak oleh orang tua ya, mangga gitu ya. Itu bisa disesuaikan. Jadi jangan random gitu ya. Kadang ke kiri, kadang ke kanan gitu ya. Kadang ke atas, ke bawah. Itu membuat Google nanti tidak begitu suka gitu ya dengan gaya konten yang seperti itu. Kenapa? Karena nah, ya itu jadi ya sebenarnya boleh-boleh aja, cuman jadinya memang tadi kita tuh sebenarnya mau apa gitu ya ngeblog itu. Ingin bersuara tadi apa ya bahasanya tuh bersuara ya. Voice and style ya, konsisten dalam gaya penulisan dan suara yang kamu gunakan. Kalau kamu termasuk orang yang suka mengkritik pemerintah misalnya, ya udah suarakan terus gitu. Sampai nanti orang-orang tuh tahu bahwa kamu tuh ada di pihak mana gitu. Kalian tuh ada di pihak siapa gitu. Tuh. Terus memperjuangkan apa gitu kan. Nah itu fungsinya belum gitu kan. Jadi kita semacam punya wadah media massa gitu kan yang memang kita bangun sendiri. Ya. Itulah belum. Kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu ya untuk materinya. Yang mudah-mudahan bisa dipahami dengan sedikit banyak yang mudah-mudahan ada yang bisa dipahami. Ya, insya Allah ya, insya Allah pada cerdas ya. Karena saya lihat juga ini, wah, alhamdulillah masih bertahan ya. Ada 27 orang ya masih bertahan ya dari awal bergabung sampai malam ini. Oke, Kak Zahra silakan kita tanya jawab ya. Baik, terima kasih kepada Pak An yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Eh, Tadi kata Pak An ternak blog ya. Saya juga ternak blog. Bedanya Ya, kalau Pak An kan mungkin ternak blog fungsinya beda-beda ya. Kalau saya ternak blog karena lupa lupa password. lupa password. Tapi wah, saya juga ada beberapa blog yang udah di tahun ini tadi ya 2007 2008 gitu. Kalau saya masih ingat ya alamat domainnya gitu. Tapi pas baca lagi oh itu masa muda aku gitu. Itu puisi-puisi gitu ya. Iya. Dan lain semacam gitu ya. Jadi geli sendiri juga ya dulu ya. Hmm. Jadi kayak semacam jurnal juga kan. Iya. Hmm. Oke, Oke. saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin untuk teman-teman yang ingin berbicara secara langsung bisa raise hand ya. Nanti coba kami tunjuk. Atau memang yang tidak bisa membuka on mic, mungkin bisa lewat chat di grup Zoom ini. Ada pertanyaan dari Kak Ovi dari Jakarta. Kak, background saya di bidang hukum, lawyer. Saya biasa buat bersifat formal, misal membuat gugatan, somasi, surat kuasa, kontrak, dan lain sebagainya. Apakah kakak ada tips agar tulisan hukum tidak terkesan formal dan monoton? Dan apakah di blog ini saya bisa menulis berbagai macam bidang? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Itu Pak An, ada pertanyaan Oke. dari Kak Hmm. Ovi. Jadi ingin tidak ada kesan formal gitu ya karena mungkin kalau bicara soal hukumnya kita akan berbicara tentang undang-undang gitu ya tentang perjanjian MOU gitu ya, ya surat menyurat ya mau nggak mau memang kita harus mengikuti tata bahasa formal ya karena apa karena kalau misalkan bahasanya bahasa yang non baku gitu ya dia akan mudah jadi multitafsir gitu tapi gimana dong. Ya, sebenarnya kalau misalkan bicara yang formal-formal gitu ya, gimana kalau buatnya jangan blog, tapi buatnya website sekalian gitu ya. Nah, tadi kan saya ada nih ya, apa bedanya website dengan blog gitu ya. Oke, secara prinsip, secara teori sebenarnya sama gitu ya. Blog itu kependekan dari weblog.
weblog, weblog ya. Web dan log. Log itu apa? Log itu kayak catatan ini loh, catatan logaritma, catatan misalkan apa ya? Ya tahu lah ya mungkin ya log ya. Jadi log itu kayak jam sekian kita melakukan apa, jam sekian kita melakukan apa, jam selanjutnya apa. Jadi log ada urutan timeline kejadian gitu ya, log. Ya. Nah, webnya itu website, website log ya. Jadi web blog. Nah, orang lama-lama singkat jadi blog gitu. Jadi website, jadi blog itu sebenarnya basisnya adalah website gitu ya. Cuman dia sifatnya log gitu ya, catatan harian, catatan harian gitu. Dari situ apa namanya? eh Ya karena catatan harian, ya sifatnya itu day by day gitu ya, month by month gitu ya, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Gitu. Oke, kenapa? Karena tadi log. Gitu ya. Dan karena sifatnya harian-harian itu, jadi orang nulis di blog itu seolah-olah tadi jurnal gitu ya. Kayak diary gitu ya. Hari ini saya mau pergi ke kebun binatang. Saya bertemu dengan A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, itulah ini blog biasanya makanya dimanfaatkan oleh banyak profesi termasuk traveler gitu ya. Dia pergi traveling ke Gunung Bromo, misalkan dia ceritakan bagaimana itinerarinya gitu kan. Kemudian dia ambil foto-foto spot-spot yang menarik di Gunung Bromo, dia up ke blognya gitu kan. Dia tulis dengan baik, dengan rapih perjalanannya, sehingga dia membuat orang tertarik gitu ya, untuk datang lagi ke Gunung Bromo atau datang ke Gunung Bromo. Ya ternyata misalkan ya, memang si blogger ini dia di endorse oleh sebuah travel yang mengajak kita ke Gunung Bromo. Dapat duit lah gitu. Nah itulah gitu maksudnya konsep dari blogger itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan apakah ada tipsnya? Ya, ya kalau mau bikin aja website. Nah, website itu secara umum dia mungkin lebih lebih kompleks. Dia ada kategori yang memang ya website itu biasanya menggambarkan korporat ya. Website itu jadi karena biasanya tampilannya bukan personal. Nah, website dan blog itu walaupun sama-sama website tapi secara fungsi biasanya ya, biasanya website itu untuk korporat yang sifatnya formal-formal gitu ya. Sifatnya formal-formal gitu ya. Jadi kayak ya press release gitu ya, berita-berita yang memang apa yang terjadi dengan korporat tersebut gitu ya. Kalau blog itu sifatnya lebih personal. Jadi gimana caranya memang itu menggambarkan kegiatan dari si person itu gitu. Ya, gimana tipsnya ya? Kalau mau bikin aja website. Karena di dalam menu website biasanya ada menu blognya juga gitu. Biasanya kayak gitu. Biasanya kalau misalkan di apa diminta dibuatkan gitu ya ke web developer, saya mau website yang ada blognya. Gitu. Jadi ada website yang formalnya di halaman depan, tapi ada menu blognya yang memang sifatnya lebih personal, gitu kan. Misalkan dari staffnya, gitu ya, dari ownernya yang ingin punya pandangan, opini tertentu terkait dengan hal-hal tertentu, gitu ya, tapi tidak ingin berbahasa formal seperti di website, ya biasanya dia menulisnya di bagian blognya. Gitu. Oke, tapi gimana kalau bikin website juga agak repot, tapi tetap aja pengen blog gitu ya. Ya saya pikir sih itu balik lagi ke apa ya, ke keahlian dari masing-masing ya. Kalau misalkan dari KOV-nya sendiri merasa tulisannya yang apa ya, yang casual itu mungkin lebih tetap bisa aman gitu ya, aman dari multitafsir sehingga orang-orang nggak apa ya, nggak ya tadi ya nggak salah salah tafsir, ya sebenarnya nggak masalah, gitu. Nggak masalah gitu. Dan emang kok sebenarnya blog itu jangan, kalau misalkan blog sebaiknya jangan gunakan bahasa formal gitu ya, karena nggak apa ya, ya tadi tempatnya itu lebih harusnya lebih personal gitu ya. Bukan suatu tempat yang bikin orang jadi apa ya, jadi jadi malas gitu ya, ini bahasanya kaku gitu ya, atau misalkan terlalu
ya terlalu undang-undang banget lah gitu. Ya mohon maaf ya, misalkan ya misalkan seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan nanti mau diskusi lebih lanjut boleh ya. Biar lebih lebih apa ya? Ya lebih lebih inilah lebih ya mungkin saya menjelaskan ini terlalu general gitu, tapi mungkin biar lebih detail ya silakan ya. Nanti kita mungkin bisa diskusi lebih lebih lanjut ya di WhatsApp misalkan. Oke, itu paling. Oke, gitu ya Kak Ovi. Nanti mungkin untuk detailnya bisa chat ke admin langsung. Baik, untuk pertanyaan kedua ada Bu Nike. Silakan Ibu on cam, on mic boleh. Oke, selamat malam. Terima kasih banyak ya. Oke, Ini malam. Udah jam berapa di sana, Bu Nike? saya sangat tertarik dengan judulnya personal branding ya. Oke. Lalu orang kampung nih. Yang mau saya curhat di sini adalah kita ini kan ibu rumah tangga, ya kadang-kadang wanita karir, kadang-kadang ya sebagai penjual begitu-begitu. Apakah Mm-mm. kita buat blog itu masing-masing ya, anu, Mm-mm. DA-an ataukah blog itu satu untuk semua? Satu untuk Kemudian semua. CTV. eh, apa namanya itu? Di sini dikatakan harus memakai kata kunci. Kata kunci Oke. itu yang seperti apa? Nah, saya tidak paham tuh. Karena Iya, betul. apa namanya itu saya jarang buka-buka punya orang, jadi saya tidak terlalu tahu ya tentang kata kunci. Kemudian Oke. yang berikutnya adalah bagaimana orang bisa menemukan kita gitu, walaupun orang tidak pernah kita beritahu ada blog gitu. Oke. Terima kasih Oke. gitu. Iya, Hmm. sama. Oke, jawab dulu ya langsung ya. Yang pertama itu apakah blog itu untuk orang per orang atau satu untuk semua? Ya. Jawabannya bisa dua-duanya, ya. Heeh. Kalau misalkan blog kita mau eh, banyak gitu, banyak orang yang bisa mengakses itu sangat boleh. Ya. Mm-mm. Bisa dengan cara ya udah kita ini emailnya, ini passwordnya, silakan kamu nulis di blog saya. Bisa Mm. seperti itu. Atau nanti kalau terlalu privacy misalkan password dan emailnya bisa ada yang namanya sharing sharing ini ya, sharing penulis gitu ya. Jadi penulisnya itu bisa satu blog itu ada banyak penulis gitu ya. Jadi ada penulis satu A B C D E gitu kan. Semuanya boleh nulis di blog yang sama kayak gitu. Itu juga boleh ya. Jadi tadi baik lagi ke tujuan awal gitu. Kita buat blog itu buat apa? Kalau buat komunitas misalkan itu juga silakan bisa gitu ya. Jadi Mm-mm. judul blognya kita adalah tadi misalkan blog of friendship gitu ya. Nah, dari situ berarti kan karena friendship tuh banyak tuh berarti kan orang-orangnya. Nah, itu bisa gitu ya. Jadi satu blog tapi penulisnya banyak gitu. Ya, itu bisa di-sharing. Autor atau penulisnya itu bisa multi gitu ya, multiple. Itu hebatnya eh, ya blog gitu ya. Itu yang pertama, yang kedua tuh benar-benar menjawab ya. Yang pertama, yang kedua apa tadi ya? Eh, apa tadi? eh apa Ra, tadi? Pertanyaan kedua, maaf Bu. Kata kuncinya tadi. Oh, ya kata kunci. Oke. Mm-mm. Kata kunci atau bahasa Inggrisnya keyword ya, kata Mm. kunci. Ya, gini Bu. Ibu pernah atau saya manggilnya apa nih? Gak apa-apa ini panggilnya Ibu nih. Ah, Gini. apakah itu kata kuncinya itu Ya, ya, berupa judulnya waktu kita posting atau bagaimana gitu yang ya. bisa menarik Ya, perhatian orang? ya Hmm. kata kunci itu bisa berupa dari judul atau dari badan tulisan kita gitu. Nah, Tapi biasanya rata-rata ditulisnya di badan tulisan. Fungsinya apa?
semua saya yakin pernah menggunakan Google, betul ya? Hmm. Coba misalkan cari ketikan eh, hmm, cara Menulis. traveling. Nah, ya misalkan menulis, oke. Cara Cara menulis yang menjual. menulis cepat agar tulisan kita ketik Hmm. itu. Nah, yang muncul itu artikelnya siapa? Hmm. Nah, kalau yang paling atasnya itu muncul misalkan budanike.blogspot.com, berarti dia cocok tuh kata kunci yang dia ketik oleh yang mencari artikel itu cocok dengan Ah. artikel tulisan yang dibuat oleh Bunda Nike. Hmm. 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 Gitu. Hmm. Nah, itu fungsi kata kunci keyword gitu. Dia mencocokkan antara banyak orang yang mencari kata-kata tertentu gitu sehingga Hmm. dikaitkan dengan tulisan kita yang ada di blog kita. Hmm. Gitu. Hmm. Makanya tulisan kita tuh ada tekniknya kalau misalkan kita menulis di blog sebenarnya ya. Walaupun sebenarnya itu lebih ke materi advance lah ya. Ah. Nanti, karena apa? Untuk Oke. basicnya sendiri, jangan dulu kita berpikir tentang kata kunci. Ya seperti yang saya bilang. Kenapa? Karena nanti kalau kita terlalu lama berpikir di kata kunci, kita malah nanti nggak nulis-nulis. Hmm. Karena Hmm. untuk pemilihan kata kunci itu kita butuh riset gitu. Kita harus meriset di Google itu yang paling banyak dicari orang-orang itu apa? Ada namanya tuh Google Trend. Google Trend. Google Trend itu dan dia Google itu ngasih tahu nih dalam bulan kemarin misalnya Oktober Hmm. orang-orang tuh carinya apa? Ternyata misalkan yang paling dicari itu adalah pelantikan Presiden Republik Indonesia Hmm. gitu. Hmm. Nah, kalau kita nanti sudah bisa meriset itu, nah kita bikin kata kata kunci yang situ. Nah, ketika ada orang yang ngetik di Google kata kunci tersebut, nah, Google akan merekomendasikan tulisan kita. Ya, itu tapi dengan syarat. Itu kalau blog kita menurut Google paling aktif. Kenapa? Karena yang Hmm. nulis tuh pasti bukan satu dua orang. Oh, harus Yang rajin nulis, ya. iya, yang nulis itu bisa jutaan orang. Kenapa Hmm. jutaan saya bilang katakan? Ya karena blogger di Indonesia itu jutaan. Bukan Ah. ada 25 orang yang ada di sini. Gitu. Hmm. Kita harus bersaing, bertarung dengan para blogger yang lain. Hmm. Makanya ini yang namanya judulnya Search Engine Optimization. Jadi bagaimana mengoptimasi agar tulisan kita dideteksi oleh search engine. Hmm. Itulah konsep SEO. Itu tidak akan kita pelajari di penulis umum. Kenapa? Karena ya mungkin kita harus fokus di menulisnya dulu sebelum nanti kita belajar ke hal-hal yang lebih lebih ya menurut saya ini bisa naik ke lebih ke tingkat advance gitu ya ataupun ke intermediate lah gitu ya. Karena untuk basicnya sendiri ya kita harus bisa menulis dulu. Kita harus rajin dulu gitu sebelum nanti kita bisa mendeskripsikan kata kunci apa yang ingin kita angkat agar orang-orang menemukan Hmm. blog kita. Nah, itu menjawab pertanyaan ketiga ya. Gimana caranya orang bisa menemukan alamat tulisan kita? Jawabannya ya dengan search engine. Bingung juga. Satu, tapi ada banyak cara sebelum yang pertama tadi dengan search engine gitu ya. Caranya gimana? Ya tadi kita harus bisa paham tentang keyword, kata Hmm. kunci. Kemudian kita harus paham tentang SEO, Search Engine Optimization. Hmm. Selanjutnya kita juga harus paham tentang ya sedikit sedikit coding ya, sedikit pemrograman di blog kita ya. Karena blog kita itu yang baru dibuat itu sifatnya masih STD lah, masih standar gitu. Ya. Masih standar. Agar bisa lebih cepat, kita harus ada modifikasi di beberapa kode-kode codingan di blognya. Ya, kita harus belajar ya pengkodean lah, sedikit tapi sedikit, gak terlalu banyak, sedikit aja. Hmm. Nanti harus ada kode-kode yang dimasukkan di HTML-nya atau di XML-nya di blogernya itu. Gitu ya. Tapi itu nanti balik lagi ya, itu adalah materi yang saya pikir
belum saatnya kita bahas di sini. Kemudian yang di search engine kayak kita, aduh, kita butak nih kayaknya. Kayak nyerah deh, nanti dulu lah, gitu. Nah, yang paling mudah, Bu, ya, yang paling mudah biar kita nggak terlalu capek gimana caranya memikirkan keyword, search engine, dan lain, yang Google dan lain semacamnya. Yang paling mudah agar orang menemukan tulisan kita itu adalah di media Hmm. Nanti sosial. aku ya, Bu. Iya, Hmm. betul. Ya, di Hmm. media sosial. Itu paling mudah. Kita habis nulis, share Bu linknya di medsos kita. Di Facebook, di Instagram Story. Kan ada tuh ya, sematkan link, WA Hmm. Story, gitu ya. Atau ke grup-grup komunitas yang akan kita ikuti. Termasuk, nah ini yang akan jadi tugas kita nanti. Kalau blognya sudah dibuat, nanti kita akan buka grup penulis suku. Silakan yang sudah nulis di blog, share di grup linknya. Ya. Hmm. Terus masing-masing dari kita kunjungi tulisan dari yang sudah nge-share. Kasih komentar. Gitu kan. Hmm. Berikan masukan dengan tulisannya. Itu apa namanya? Bukan cheat ya. Jalan pintas, shortcut agar tulisan kita lebih cepat dideteksi oleh Google adalah dikunjungi oleh banyak orang. Dan kita lihat di grup kita ada kurang lebih 40 orang misalkan, atau 30 atau 40 orang, gitu. Kalau misalkan setiap harinya kita dikunjungi oleh 30 orang saja, ya, saya Hmm. sih sangat optimis ya, kita akan lebih cepat untuk ditemukan di Google. Pada selanjutnya kita akan lebih cepat untuk bisa nyampe ke AdSense. Seperti tadi pertanyaan siapa nih? Di atas tuh tadi ada yang nanya AdSense ya. Ada Oh ini ya, dari Nazwa. Hafdi ya. Oh Najwa juga. Hmm. Nah Hafdi juga ya. Syarat Iya. untuk dapat penghasilannya apa aja? Misalkan kalau mau AdSense, ya syaratnya adalah blog kita harus punya traffic yang tinggi gitu, ya. Hmm. Traffic tuh jumlah kunjungan hariannya ya. Ya. Terus dia ya Najwa ya, Kak, bagaimana cara bergabung dengan AdSense? Oh, kalau bergabung dengan AdSense gampang. Tinggal daftar nanti Google adsense.google.com. Kita isi data-data diri, terus masukkan syarat-syaratnya, Hmm. daftar. Cuma nanti soal approve atau tidak, nah, itu jadi beda cerita, gitu. Karena gini, kita boleh ngaku bahwa tulisan kita bagus. Kita boleh mengakui bahwa kita rajin menulis gitu ya. Tapi kalau kata Google, tulisannya tidak punya traffic yang tinggi, tidak menarik di Google, ya, banyak kata kunci yang error misalkan ya, atau misalkan Hmm. justru niche-nya yang aneh, ini sebenarnya nyasarnya ke siapa? Ke orang tua atau ke remaja gitu. Atau misalkan tujuannya gak jelas ya, terlalu banyak promosi, misalnya jualan produk dan semacamnya gitu. Nah, ini adalah jadi pertimbangan-pertimbangan di mana Google kadang menolak, ya, menolak untuk memberikan AdSense ke blog kita. Boleh. Itu. Oke, Bunda, mohon maaf ini paham nggak kira-kira ya? Itu s- satu hari itu berapa kali posting itu no, maksimalnya? Kalau gini aja Bun ya, sebenarnya tidak ada batasan. Ah, Mau sehari 10 kali juga silakan kalau mampu. ah, Tapi sih ya, tapi tapi memang setidaknya ya minimal sehari satu aja. Sesat. Atau gitu. kalaupun misalkan sehari satu masih terlalu berat, 3 hari satu aja per tiga Mhm. hari. Saya pikir yang penting itu bukan di banyaknya saya pikir ya, tapi lebih ke konsistensi dari eh, tujuan kita menulis blog itu apa. Tadi ya kalau misalkan tema kita adalah tentang pengembangan diri, ya udah bahas terus tentang pengembangan diri gitu, ya. Sampai Hmm. orang-orang tuh tahu bahwa Bunda Nike ini adalah ahlinya pengembangan diri, gitu. Kenapa? Oh, Karena membaca dari blognya gitu. Itu maksud. bisa dicoba nih. Bisa banget. Maklum nih baru belajar nih. Orang lain It's pada okay, lari, nyawa Bun. masih merangkak. Apa-apa, apa. Inilah fungsinya kita berkomunitas ya.
Nanti kita akan saling support satu sama lain. Oke, Eh, lanjutkan. Terima kasih banyak ya materinya. Mudah-mudahan enggak kapok-kapok ditanya-tanya nanti. Gak apa-apa. Sudah tugas kita ditanya-tanya. Sip. Ada lagi mungkin? Oh ini. Oke, tadi pertanyaan Kak Najwa sama Kak Hafdi udah dijawab ya masalah AdSense. Ada terakhir Pak An dari Kak Kustina. Kak An boleh masukkan mengenai postingan pertama blog saya, perkenalan, alasan ngeblog saya untuk latihan menulis, menyampaikan buku saya yang sudah terbit, target pembaca siapa saja ya. Terima kasih. Oke, nah ini kalau misalkan udah ada buku gitu ya, atau udah ada apa namanya tujuan gitu ya. Terus niche-nya tinggal ditentukan. Misalkan niche-nya kan bukunya ini dibaca sama siapa sih gitu kan? Apakah remaja yang masih sekolah atau remaja mahasiswa misalkan ya? Atau justru mungkin orang yang lebih dewasa gitu ya, bekerja atau misalkan ibu rumah tangga dan semacamnya gitu. Itu tinggal ditentukan gitu ya. Dari situ kita bisa menentukan nih gaya bahasa yang digunakan nanti di blognya gitu ya. Panggilan-panggilannya misalkan Hai guys gitu kan atau Hai Sob, Hai Halo Bun gitu kan dan lain semacamnya itu bisa terus disesuaikan. Oke. Terus kalau misalkan apa namanya idenya masukannya ya mengenai postingan pertamanya ya kalau postingan pertama sih ya kalau saya ya ataupun juga mungkin blogger-blogger yang lain adalah tentunya adalah perkenalan gitu. Kenalkan saja dulu diri Kak Kustina ini siapa gitu ya. Terus apa pekerjaannya gitu ya. Apa tujuannya bikin blog ini gitu ya. Sampai nanti misalkan sampai titik ke ngomong-ngomong saya sudah menerbitkan buku loh gitu ya. Nah, selipkanlah bahan-bahan promosi yang apa namanya? Yang nge-spill gitu ya. Spill itu apa? Apa ya namanya? Ya ngasih info-info kecil lah ya. Info-info sedikit yang memancing orang untuk bisa lebih penasaran dan mau untuk apa ya? Ya, ya tujuan akhirnya mungkin untuk membeli ya. Tapi sebelum membeli mungkin lebih ke coba komen dulu gitu kan. Komen di tulisan saya gitu misalkan apa namanya? eh apa ya ya yang bikin penasaran lah sehingga orang mau komentar gitu misalkan. Atau misalkan kita paksa komen misalkan yang komen kita misalkan kasih ya di follow lah gitu ya atau misalkan kasih ya terserah ya apakah nanti ada reward tertentu gitu, atau apapun ya yang pasti tidak merugikan ya yang pasti tadi pancing untuk lebih berinteraksi ya. Pancing untuk lebih interaksi gitu tapi itu mungkin juga agak sedikit berat ya untuk interaksi karena memang biasanya yang mau interaksi itu adalah sesama blogger ya kalau ngeblog gitu jarang banget ada yang interaksi kalau dia bukan blogger lagi yang sesama gitu. Tuh, makanya kadang apa ya materi-materi yang sifatnya pertanyaan itu tutorial dan semacamnya itu penting gitu ya. Karena apa? Karena dia memancing interaksi. Tapi kalau misalkan postingan pertama, nah, saya pikir cobalah untuk mengenalkan diri sendiri dulu ya. Tujuannya, alasannya, why-nya gitu ya dari tulisannya itu. Dari blognya yang dibuatnya itu gitu. Sampai nanti ada momen ya silakan spill gitu ya kasih contekan tentang bukunya itu menceritakan apa sih ya. Sinopsisnya gitu adegan-adegannya dialog-dialognya gitu ya. Sampai ya bikin orang kayaknya bagus deh gitu kan buku ini kayaknya bisa deh kita ya baca gitu. Ya itu sih ya walaupun nanti sebenarnya ada banyak ya ada banyak materi yang itu sebenarnya di materi digital marketing ya terkait bagaimana cara kita menawarkan ya menawarkan produk gitu di platform digital gitu ya. Tapi ya salah satunya itu ya gimana caranya kita bisa membuat orang penasaran gitu ya. Dari penasaran itu dia bisa melakukan aksinya. Jadi
Ya makanya kalau misalkan termasuk orang yang sering belanja online misalnya, banyak istilah-istilah misalkan ya, belanja sekarang gitu ya, klik sekarang gitu ya. Terus ya banyak-banyak sekali istilahnya clickbait ya, yang memang memancing orang untuk melakukan aksi ya, untuk membeli, untuk berkunjung ke halaman apa ya untuk membeli. Tapi ya tadi ya balik lagi kalau menjawabnya idenya atau sarannya ya mungkin lebih ke perkenalan dulu kali. Itu aja sih. Oke, baik. Mungkin begitu Kak Kustina, bisa dipraktekkan ya untuk postingan pertamanya. Ada terakhir banget Pak An ini. Terakhir banget Sangat ya, menarik udah malam juga. dari dari Kak Afi Nopvianto. Sangat menarik, keren. Yuk saling support dan harus optimis untuk mencapai tujuan bersama katanya. Oh Afirmasi ini positif ya sebenarnya ini apresiasi ya. bukan pertanyaan. Siap, mantap, mantap. Oke. Mungkin kita Oke, cukupkan saja karena sudah malam. betul. Ya kasihan Eh, yang di Indonesia Timur gitu kan. Iya, Pas lebih malam ya. terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah turut hadir di acara webinar pekanan ini. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi untuk pembahasan menarik selanjutnya bersama Pak. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ini dulu beristirahat. mungkin minta foto bareng dulu ya, Oh yang bertahan iya. nih. Coba-coba. Eh, Biar saya yang capture. oke. Boleh mungkin Yang ada yang bisa on cam on mungkin cam. boleh. Oke. Satu, dua, cuma dua orang, satu orang. Gak apa-apa ya. Oke. Saya satu, dua, senyum. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke. Oh, ada yang baru muncul lagi. Terus sekali lagi dong. Satu, dua, tiga. Oke. Dah deh. Sip. Monggo ditutup. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, Akang, Teteh semua. Selamat beristirahat. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zahra, Kak Ya, Aan. terima kasih ya. Sehat-sehat. Ya, sama-sama semuanya ya. Selamat beristirahat.